Hai, welcome to our channel. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan membawakan pengertian pemrosesan data. Pemrosesan data adalah metode mengumpulkan data primer atau data mentah untuk diterjemahkan menjadi informasi yang berguna dan dapat digunakan. Materi selanjutnya adalah siklus pemrosesan data. Siklus pemrosesan data terdiri dari serangkaian langkah di mana data primer input dimasukkan dan ditindaklanjuti. Rangkaian ini umumnya terjadi dari pengumpulan data, kemudian data akan dianalisis, disimpan, dan diproses sehingga menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna. Berikut ini penjelasan rangkaian siklus pemrosesan data. Yang pertama, mengumpulkan data. Langkah pertama dalam siklus pemrosesan data adalah mengumpulkan data primer atau data mentah. Beragam jenis data primer akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Data-data yang akan diproses harus dikumpulkan dari sumber yang jelas dan akurat sehingga dapat menghasilkan program yang valid dan dapat digunakan. Yang kedua, penyaringan data. Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah proses pembersihan dan pemilihan data. Dalam tahapan ini, data akan melalui proses penyaringan untuk mengetahui data mana yang tidak perlu atau tidak akurat. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya data dengan berkualitas tinggi yang bisa dimasukkan dalam unit pemrosesan, sehingga dapat mulai menyusun hasil dan informasi dengan kualitas yang sebaik mungkin. Yang ketiga, input. Pada tahap ini, data primer akan diubah menjadi data yang dapat dibaca mesin dan mulai dimasukkan dalam unit pemrosesan. Yang keempat, pemrosesan data. Pada langkah ini, data primer akan mulai dalam tahapan pemrosesan data menggunakan mesin dan algoritma kecerdasan buatan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Setiap data akan memiliki proses berbeda tergantung pada sumber data yang sedang diproses serta tujuan penggunaannya. Yang kelima, output. Selanjutnya, data yang telah ditransmisikan akan ditampilkan pada penggunaan dalam bentuk yang dapat dipahami dan dibaca, seperti grafik, tabel, file vektor, audio, video, dokumen, dan lain sebagainya. Bentuk keluaran ini dapat disimpan dan diproses lebih lanjut dalam siklus pemrosesan data berikutnya. Berikut ada 5 jenis tentang pemrosesan data. Yang pertama, batch processing. Jenis pemrosesan data ini akan mengumpulkan data dalam skala besar. Metode ini akan menyelesaikan tugas secara berulang dalam volume tinggi dan berkala. Yang contohnya, penggunaannya terlihat pada sistem pengajian. Dan yang kedua, real-time processing. Di sini data akan diproses secara tepat dalam hitungan detik saat input diberikan. Contohnya terlihat dalam sistem penarikan uang di ATM. Yang ketiga, online processing. Metode ini akan memasukkan data secara otomatis ke dalam CPU dan biasanya dapat digunakan untuk pemrosesan data secara terus-menerus. Contohnya pemindahan barcode. Adapun 5 perangkat dalam pemrosesan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang CPU. CPU adalah jantung utama supaya komputer dapat berjalan dengan baik adalah dengan adanya CPU. Perangkat ini berguna untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak di dalamnya seperti menulis, menggambar, dan memprogram apapun yang ada di dalam komputer. Yang kedua yaitu motherboard. Motherboard adalah komponen utama dalam komputer yang bekerja untuk memproses data adalah motherboard. Sebab di dalam motherboard terdapat beberapa komponen pentingnya lain seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Dan yang ketiga, VGA atau Video Graphic Array. Sebagian besar PC menggunakan Video Graphic Array atau yang bisa dikenal sebagai VGA adalah sebagai standar grafis untuk mengatur tampilan komputer. Dan yang ketiga, prosesor. Prosesor juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit yang merupakan chip berupa IC
atau integrated choice. Dan yang kelima yaitu memori. Memori berguna untuk menyimpan data yang telah atau belum diproses di dalam proses dengan baik. Data yang disimpan ini bisa disimpan sementara ataupun permanen. Memori terdapat di dalam komputer untuk menyimpan data. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi pengolahan data. Yang pertama, yaitu sebagai melakukan proses aritmatika dan logis untuk data yang dapat disimpan. Yang kedua, yaitu menyimpan hasil hingga akhir dari pemrosesan. Dan yang ketiga, yaitu mengambil program dan data dalam bentuk input. Dan yang keempat, yaitu untuk proses dan menyimpan program data. Dan yang kelima, yaitu untuk digunakan sewaktu-waktu. Dan yang keenam, yaitu meminimalisir kebutuhan tenaga manusia. Dan yang ketujuh, yaitu mendapat hasil akhir yang lebih akurat. Yang pertama, yaitu mengubah data menjadi informasi. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Yang kedua, yaitu mempermudah pengambilan keputusan data mentah menjadi data yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membantu pengguna. Yang ketiga, yaitu menyediakan data yang akurat dan valid. Melalui proses pengolahan data, seluruh data mentah yang sudah dikumpulkan akan diolah dan disaring untuk memastikan bahwa data yang disediakan adalah akurat dan valid. Yang keempat, yaitu mengurangi biaya dan waktu. Pengolahan data menggunakan teknik dan metode yang efisien dapat membantu mengurangi biaya dan waktu. Yang kelima, yaitu membuat data lebih mudah dikelola dan diolah kembali. Data yang telah diolah menjadi informasi berguna dapat membuat data-data tersebut menjadi lebih dikelola dan diolah kembali untuk keperluan selanjutnya. Nah, masuk kita ke materi tentang manfaat dan keuntungan dari pengelolaan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses data dan manajemen menjadi lebih efisien. Saat proses penelitian data dilakukan, ada kemungkinan bahwa data tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Dengan demikian, pemrosesan data yang akurat akan membantu kamu dalam merampingkan cara penanganan dan pengelolaan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data mudah disimpan, dilaporkan, dan didistribusikan. Manfaat yang kedua ini adalah kemudahan dalam menyimpan dan mengelola data penelitian karena adanya struktur untuk data mentah. Data tersebut kemudian akan direferensikan dan diakses dengan mudah di masa mendatang dan diambil atau dipanggil kembali saat diperlukan. Dan sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Dengan adanya pengolahan data yang akurat akan membuat kamu mudah dalam mengambil suatu keputusan, sebab keputusan tersebut berdasarkan data yang menceritakan kisah, bukan hanya berdasarkan keinginan. Selanjutnya, poin keempat yaitu pengurangan biaya. Sebuah keputusan yang didukung oleh data yang berasal dari sumber terpercaya akan membantu kamu dalam mengurangi biaya serta mempertahankan ROI tetap tinggi. Poin yang kelima, demokrasi wawasan. Saat data mentah telah diubah menjadi format yang berfungsi bagi banyak tim dan personal, maka data tersebut akan mudah untuk dikonsumsi sehingga memungkinkan demokratisasi wawasan. Udah, cut dulu. Sekian video dari kami kali ini. Jangan lupa Like, comment, subscribe. bye. Bye.